Ya, halo. Dengan Dinda, Ya, ini dengan siapa ya? saya Erin, istri Mas Rudi. Hmm, Rudi siapa? Masa kamu gak kenal? Rudi, yang selalu kamu porotin, yang tidur sama kamu kalau kalian lagi ketemuan. Kok diam? Kaget ya? Mbak, salah sambung ya? Enggak lah, saya gak salah sambung. Kamu gak usah ngelak, Dinda. Saya udah tahu kok semuanya. Mbak tahu apa? Ya, saya tahu kok. Kamu kan pelacur yang sering didatangi suami saya 3 kali dalam seminggu. Saya juga tahu loh. Kamu sekarang tinggal di rumah besar walau cuma kontrak. Tapi ya lumayan lah ya. Saya juga tahu mobil yang suami saya berikan untuk kamu Fortuner putih kan? Enak banget ya jadi kamu. Saya yang susah payah bikin Mas Rudi sukses. Tapi kamu yang nikmati kesuksesannya. Hebat kamu Dinda. Waduh, dia tahu semuanya nih. Ya udah deh, ladenin aja deh. Tanggung. Terus Mbak maunya apa? Loh. Kok kamu tanya saya maunya apa? Mau saya ya sudah jelas lah Dinda. Gak perlu saya bilang ke kamu. Kasih tahu aja Mbak. Saya orangnya nggak bisa muter-muter kalau ngomong. Oh gitu. Kalau sama suami orang, kamu bisa ya muter-muter. Kamu pakai lidah kamu buat bikin suami orang lupa sama keluarganya. Lupa sama dosa, lupa sama dirinya siapa. Kamu memang gak bisa ya cari laki-laki yang belum beristri. Harus sama suami orang. Udah gak laku ya sama laki-laki bujangan atau duda gitu. Kasian banget ya kamu. Punya wajah cantik, tapi dipakai buat sengsarain orang. Ya Mbak, ngomongnya ke suami Mbak dong ya. Jangan ke saya. Kan yang suka sama saya suami Mbak. Saya biasa aja tuh. Nggak sama dia juga saya bisa hidup. Oh ya Mbak, di sana ada kaca enggak? Nah, kalau ada, Mbak ngaca dulu. Coba ngaca. Kira-kira kenapa ya Mas Rudi sampai lepehin Mbak kayak gini? Dinda, kamu lucu ya. Udah salah, tapi nyolot. Tapi gak heran sih. Kan memang gak ada malunya ya. Lupa saya. Kalau kamu ada malunya kan gak akan ngambil suami orang toh. Ya sudah, nanti saya telepon-telepon lagi ya Dinda. Yang pasti, mulai saat ini, hidup kamu tidak akan nyaman lagi. Kamu tahu kan saya siapa? Saya punya cukup banyak uang untuk hancurkan kamu. Selamat siang, Dinda. Kalian pernah nggak jadi orang yang paling dibenci di dunia ini karena dicap nggak punya hati? Kalian pernah nggak jadi orang yang paling dihina di dunia ini karena tidur sama suami orang? Atau kalian pernah nggak dikatain sebagai orang perusak kebahagiaan orang lain? Gue Dinda, dan gue ada di posisi itu. Pacar gue salah satu pejabat di negara ini. Kita sebut aja namanya Mas Rudi ya. Gue kenal sama Mas Rudi baru 4 bulan. Mas Rudi ini bukan laki-laki pertama yang jadikan gue perempuan simpanan. Sudah banyak laki-laki lain yang lakukan itu ke gue. Tapi baru kali
pejabat yang cukup punya nama kayak gini. Ada nggak enaknya sih, gue nggak bisa jalan bareng sama dia. Tahu sendiri kan, kalau jalan sama public figure kayak apa. Nggak masalah. Yang penting kalau gue telepon dia kayak gini, halo sayang, aku boleh nggak beli tas baru Louis Vuitton, keluarin model baru nih sayang. Tapi uang di rekening aku kurang. Mas bisa transfer gak? Dan gak ada hitungan menit, udah masuk sejumlah uang ke rekening gue. Enak kan? Mas Rudi tuh orangnya royal banget. Dia juga sayang banget sama gue. Seminggu 3 kali dia pasti datengin gue di rumah kontrakan yang dia sewain untuk gue. Tapi sehari ada 10 kali dia hubungi gue lewat medsos. Selalu kangen katanya. Gimana gak kangen terus? Orang gue selalu manjain dia kalau lagi ketemu. Gak kayak istrinya yang selalu kaku. Jam sekian harus makan. Jam sekian harus tidur. Kalau lagi makan gak boleh ngobrol. Dan banyak lagi peraturan yang dibikin sama istrinya Mas Rudi. Buset, pantesan Mas Rudi enjoy sama gue. Secara gue ini modelnya cuek sama peraturan-peraturan. Lagian robot dikawinin mas. Setelah menerima telepon di siang tadi, selepas senja gue makan malam dengan Mas Rudi. Mas, tadi istri kamu telepon aku. Mas Rudi menghentikan makan malamnya. Diletakkannya sendok dan garpu di atas piring. Dan sambil memandang gue, dia berkata, Bilang apa dia sayang? ya gitu deh. Aku dimaki-maki, dikata-katain, diancem-ancem. Gue lebay-lebayin aja deh ceritanya. Biar Mas Rudi urus tuh mulut istrinya. Terus? Iya, aku disuruh tinggalin kamu mas. Sinetron gue mulai mainkan. Aku juga kaget tadi. Kok dia bisa dapat nomor handphone aku? Aku mana bisa ninggalin kamu sih mas? Aku cinta banget sama mas. Tega banget istri kamu ngomong kayak gitu. Kamu pokoknya gak boleh kemana-mana sayang. Kamu harus tetap sama mas, apapun yang terjadi. Tapi bagaimana dengan istri mas? Nanti coba mas pikirkan ya gimana-gimananya. Kamu pokoknya tenang aja. Mas pasti akan lebih membela kamu. Aku gak enak mas dikata-katain seperti itu. Aku gak akan pernah paksain hubungan kita. Awalnya juga mas kan yang pengen Dinda tinggal sama mas. Apa Dinda pergi aja mas? Jangan sayang, mas bisa hancur kalau kamu pergi. Pokoknya kalau mas harus memilih, mas akan pilih kamu. Yes, kata-kata itu memang gue tunggu-tunggu. Jangan macem-macem deh sama Dinda. Gak bakalan menang lo Erin. Gue bosen hari ini. Bosen banget di rumah. Jadi gue ke mall aja sendiri. Setelah gue beli beberapa baju dan sepatu, gue masuk ke dalam sebuah coffee shop. Sambil menunggu Americano coffee gue dateng, gue buka-buka HP buat cek medsos gue. Maaf kak, tempat duduknya kosong. Gue angkat muka gue dan melihat ke arah suara tadi. Siapa ini ya? Seorang perempuan muda sekitar usia 20 tahunan berdiri di depan gue sambil tersenyum.
Maaf, meja lain full. Kalau kakak sendiri, aku boleh join di sini. Gue ngelihat sekeliling gue. Tadi perasaan sepi. Kok tiba-tiba jadi full gini? Padahal kayaknya belum lama gue duduk di sini. Boleh kak. Oh boleh. Duduk aja nggak apa-apa. Makasih ya kak. Ini anak cantik banget. Padahal nggak pakai make up apa-apa loh. Alami gitu deh cantiknya. Ini pasti perawatan mahal deh mukanya. Cantik. Wah, tas Louis Vuitton kakak keren banget. Ini kan keluaran terbaru kak. Warna pink lagi. Aku suka banget warna pink kayak gini kak. Gue bengong lihat anak ini. Pede banget sih ngajak gue ngobrol. Tapi kenapa gue nggak kesel ya lihat sok akrabnya anak ini? Mungkin karena mukanya polos kali ya. Maaf kak, aku lancang ya kak. Maaf. Nggak apa-apa. Iya, ini keluaran baru. Keren ya? Keren lah kak. Cocok banget dipakai sama kakak. Kakak makin modis kak. Terima kasih. Siapa nama kamu? Oh, namaku Vivi kak. Dinda. Vivi ini anaknya lucu. Ceria banget. Pintar. Terus baik. Gue nyaman banget ngobrol sama anak. Serasa dah lama kenalnya. Vivi bilang kalau dia bekerja sebagai chef di salah satu resto di Jakarta Selatan. Dan di Jakarta ini dia mengontrak sebuah rumah karena keluarganya ada di Kebumen katanya. Kita juga punya kesamaan. Sama-sama punya kucing Maine Coon. Dan kita janjian mau kawinin kucing-kucing kita itu. Biar besanan kata Vivi. Gak terasa 2 jam sudah gue ngobrol sama Vivi. Aku duluan ya kak. Ada yang harus aku urus dulu. Oke Vi, tukeran nomor handphone yuk. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi nanti-nanti. Asik, bener ya kak. Aku boleh ya hubungi kakak. Boleh banget. Akhirnya kita pun bertukeran nomor handphone. Gak berapa lama Vivi pamit. Gue langsung melangkahkan kaki gue ke basement, tempat gue parkir mobil tadi. Dan ketika gue sampai di mobil gue berada, langkah kaki gue terhenti. Mata gue terbelalak. Ada sebuah tulisan dengan piloks merah di atas kap mobil gue dengan tulisan sialan. Kelakuan siapa ini? Gue langsung mencari petugas parkir yang ada di sekitar sini. Ada kemana sini orang-orang? Sialan banget. Tapi kalau gue panggil mereka, gue malah malu. Tulisannya kayak gitu. Pasti kelakuan Erin nih. Sialan banget tuh orang. Sialan banget. Gue akhirnya mutusin buat pulang pakai online aja lah. Biarin aja tuh mobil yang urus anak buahnya Mas Rudi. Setelah gue telepon Mas Rudi dan gue tumpahin kesel gue ke dia. Tadi kata Mas Rudi, gue suruh tunggu di lobi untuk ketemu dengan staf Mas Rudi. Orang yang akan ambil mobil gue dan langsung ke bengkel. Dan sampai sekarang hati gue masih panas. Tahu-taunya HP gue bunyi, gak ada namanya. Stafnya Mas Rudi mungkin ini yang mau ambil mobil gue. Halo Dinda, bagaimana mobilnya? Makin cantik kan dikasih metal seperti itu? Cocok sekali loh untuk kamu. Erin, udah gue duga. Tapi kok nama dia gak ke-save ke HP gue? Padahal kan gue udah save namanya pakai nama istri tua. Kenapa Dinda? Kesel ya? Kenapa harus kesel? Mas Rudi kan pakai uang saya untuk beliin mobil kamu. Anda kenapa ganggu saya sih? Saya gak ada urusan sama kamu. Oh, jelas kamu ada urusan sama saya. Kamu sudah mengambil hak saya dan anak-anak saya, Dinda. Kok saya dibilang ganggu ya? Kalau saya pengganggu, kamu apa ya? Rusak.
Kalau saya mau, saya bisa ambil suami kamu sepenuhnya. Karena suami kamu akan lebih memilih saya. Asal kamu tahu itu. Kamu siap-siap aja. Dinda. Besar kepala sekali ya kamu. Mana mungkin sih Mas Rudi punya nyali seperti itu? Dia tidak akan mau kehilangan pekerjaannya karena perempuan kayak kamu. Dia belum siap, Dinda, untuk jadi gembel. Kalau kamu ambil dia dari saya, pastinya dia akan dipecat dari pekerjaannya. Kemudian jadi gembel. Kamu mau punya pacar gembel? Mana mungkin lah ya seorang Dinda mau diajak susah. Terus mau kamu apa? Saya mau kamu merasakan gimana rasanya teriris, Dinda. Dan ini baru permulaan, Dinda. Langsung gue matiin aja handphone gue. Males banget gue denger suara tuh perempuan. Bikin budek aja. Setelah semua urusan dengan staf Mas Rudi kelar, gue buru-buru balik ke rumah. Penat rasanya kepala gue sama peristiwa hari ini. Mas Rudi tadi ditelepon sampai melas-melas minta maaf ke gue. Setelah gue kasih tahu kalau yang coret-coret mobil gue itu si Erin istrinya, kata Mas Rudi, Erin gak pernah bahas soal gue ke Mas Rudi. Jadi Mas Rudi juga gak bisa buka percakapan dengan Erin tentang gue. Bahkan hubungan mereka baik-baik aja. Dan Mas Rudi minta gue untuk bersabar. Karena kata-kata si Erin ada benarnya. Kalau sampai Mas Rudi ketahuan punya simpanan, karir dia bakal kelar. Terus gak punya uang deh. Males banget gue. Sampai di rumah handphone gue bunyi. Syukurlah ternyata si Vivi. Kenapa gue jadi parno gini sih dengar suara handphone bunyi? Hai Kak, udah sampai rumah kah? Hai Vi, aku baru aja sampai. Hah? Baru sampai? Kemana lagi Kak? Dongki lagi ya? Enggak Vi, suntuk gue. Wah, kenapa Kak? Ada yang bisa aku bantu Kak? Ketemuan yuk Vi, gue mau curhat nih. Ayo aja Kak, kapan? Nanti malam. Tadinya aku mau nanya kapan mau nikahin main kun kita. Hehehe. Iya. Ya udah yuk nanti malam. Tapi gue nggak mau ajak si Gos Nanti aja. Ah siap. Mau ketemu di mana Kak? Malamnya gue ketemuan sama Vivi. Dan gue ceritain semua ke dia. Bodoh amat. Dia masuk barisan benci pelakor apa enggak. Yang penting gue udah tumpahin semuanya. Ya kakak sabar aja, pertahanin aja hubungan kakak. Hah? Baru kali ini gue didukung kayak gini. Teman-teman gue aja pada jauhin gue sekarang karena status gue. Tapi si Vivi ini kok malah ngedukung ya? Kan bukan kakak yang pengen hubungan kayak gini. Kakak gak salah kok. Jujurnya gue takjub banget sama saran lo Vi. Lo gak benci sama status gue. Kok kenapa mesti benci kak? Itu hak kakak. Kakak pasti ada alasan kan buat ngelakuin ini. Lo mau kan jadi sahabat gue Vi? Tenang kak, kan kita calon besan. Vivi ini sangat menyenangkan orangnya. Dia bisa bikin urat syaraf gue yang tadinya tegang jadi lumayan kendor dengan banyolan dia. Pagi ini gue bangun seperti biasa. Gue turun ke bawah buat sarapan. Sambil sarapan gue buka handphone gue. Dan gue lihat ada pesan masuk dari Mas Rudi. Sayang, untuk sementara Mas nggak bisa ketemu kamu dulu ya. Karena Mas Rudi harus kondisikan dulu keadaan di rumah. Mas sudah transfer ya uang untuk kebutuhan kamu selama Mas nggak ke rumah ya sayang. Bukan Mas nggak sayang sama kamu, tapi demi hubungan kita juga. Kamu baik-baik ya.
Love you. Gue langsung buka m-banking gue. Asyik Mayan, bisa belanja gue. Gue jadi inget Vivi. Ajak dia jalan-jalan mumpung dia lagi ambil cuti seminggu katanya. Halo Vi, lo kesini yuk. Ayo aja kak, kapan? Sekarang aja bagaimana? Ajak Mini ya. Haha, jadi nih jadi jodohin sama Ghost. Oke kak, aku siap-siap dulu ya. Sherlock, jangan lupa kak. Asik, si Vivi bisa kesini bawa si Mini kucingnya. Mayan gue sama Ghost ada temannya. Bodoh amat lah Mas Rudi mau kesini apa enggak. Tadi gue cuma balas pesan Mas Rudi dengan kalimat, "Oke sayang, aku enggak apa-apa kok." Gue langsung berlari menuju pintu depan. Pasti Vivi ini. Dor, haha. Dasar gelo. Ih, Mini lucu banget. Hai Mini, kamu lucu banget sih. Masuk Vi. Makasih kak. Wah, rumah kakak keren banget. Rumah orang, gue kan cuma ngontrak. Iya ya, Gus mana kak? Tuh lagi selonjoran di keranjangnya. Kami pun ngobrol dengan seru banget. Nonton film bareng, makan siang bareng. Si Mini dan Ghost gue lihat juga akur banget. Kayaknya mereka jodoh nih. Kok aku nggak lihat foto Mas Rudi di sini kak? Ngapain gue pajang-pajang Vi? Cari penyakit aja. Tukang cuci gue aja nggak tahu kalau Mas Rudi itu suka kemari. Karena kalau Mas Rudi kesini, tukang cuci gue itu gue liburin. Ini aja tukang cuci gue baru kerja kemarin Vi. Karena yang sebelumnya gue pecat gara-gara nanya-nanya soal Mas Rudi. Oh iya juga ya. Tiba-tiba handphone gue berbunyi dan lagi-lagi tanpa nama. Duh, kenapa gue parno ya? Vivi menatap gue terus, dia bilang, Angkat aja kak, kan ada aku. gue males Vi. Udah nggak apa-apa kak, angkat aja. Gue akhirnya angkat handphone gue. Halo, Apa kabar Dinda hari ini? Lagi ada tamu ya? Siapa tamunya? hah? Dia tahu Vivi ada di sini. Aduh, berarti dia ngintai rumah ini dong. Gue langsung matiin handphone gue dan lari ke jendela depan. Gue intip keluar buat mastiin apa ada orang yang mengintai rumah ini. Tapi di luar sepi kok. Akhirnya gue buka pintu rumah gue. Jalanan sepi banget. Gak ada manusia satupun yang kelihatan. Dan handphone gue kembali berbunyi. Tangan gue kenapa gemeteran pas angkat handphone ya? Kenapa Dinda? Panik ya? Gak nemuin orang di depan rumah kamu? Kamu lupa ya sama kata-kata saya yang lalu? Kalau saya bisa melakukan apa saja ke kamu Dinda. Karena saya punya uang banyak untuk menghancurkan kamu. Gila, kok dia tahu gue keluar rumah? Mau ada apa sih? Saya mau kamu teriris seperti saya Dinda. Saya bisa laporkan kamu ke polisi. Hah? Silahkan Dinda. Silahkan buka aib kamu di depan polisi ya. Ini belum seberapa Dinda. Saya tidak akan berhenti sampai kamu teriris. Gue matiin lagi handphone gue. Dasar perempuan psycho, gila. Kakak ngapain sih keluar? Dia neror gue lagi Vi. Dia tahu lo ada di sini. Hah? Gila ya. Kok bisa tahu kak dia? Itulah, dia juga tahu kalau gue keluar buat ngecek Vi. Waduh. Kalau gitu kakak udah harus lebih hati-hati kak. Vi, lo mau kan tetap jadi sahabat gue? Gue mulai takut Vi. Tenang aja kak. Aku pasti bakalan terus di dekat kakak kok. Udah tenang aja. Gue peluk Vivi saking gue ngerasa cemas.
Tadi malam Mas Rudi hubungin gue. Dia bilang dia akan dinas di Banjarmasin selama 5 hari. Dan berangkat subuh tadi. Gue udah ngadu apa yang sudah Erin lakuin ke gue. Dan lagi-lagi Mas Rudi minta gue bersabar aja. Gue sempet ngamuk ke Mas Rudi tadi malam. Dan gue tahu Mas Rudi pasti gak bisa lakuin apa-apa. Cuma bisa minta maaf. Dasar oon. Gue denger bel pintu depan bunyi. Tumben si Mbak Kus tukang cuci gue ngebel. Dia kan punya kunci rumah ini. Kebiasaan. Pasti lupa bawa kunci lagi tuh orang. Dengan malas gue jalan ke pintu depan. Pas gue buka pintu. Gila. Di depan pintu rumah gue banyak banget bangkai tikus. Jijik gue. Mata gue langsung menuju ke arah jalanan di depan rumah gue. Gue lihat ada seseorang memakai topi sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah gue. Gue gak tahu itu laki apa perempuan. Karena dia pakai hoodie menutup wajahnya. Gue pengen samperin dia, tapi gue takut ngelewatin bangkai tikus ini. Akhirnya gue putusin buat masuk ke dalam. Badan gue gemeteran, masih merinding karena banyak ngelihat bangkainya tikus tadi. Nomor yang berbeda lagi, gue langsung angkat handphone gue dan teriak. Lu mau apa setan? Jangan marah-marah dong Dinda. Saya aja yang suaminya diambil sama kamu. Gak pernah marah-marah kan? Gue akan bales lo Erin. Lu lihat aja. Aduh, takut saya dengernya. Silakan Dinda. Kamu mau bikin apa ke saya? Yang ada, saya akan bikin kamu senasib dengan tikus-tikus di luar rumah kamu. Dasar lu perempuan gila. Orang normal bisa menjadi gila kalau haknya diambil dengan paksa, Dinda. Camkan itu. Erin menutup teleponnya. Gue menangis. Gue akhirnya menangis. Muncul rasa ngeri di hati gue. Yang gue hadepin bukan perempuan biasa. Erin gak segampang yang gue pikir. Gak selemah yang gue pikir. Vivi, gue harus telepon dia. Vi, lo bisa kesini? Gue butuh lo. Gue cuma bisa memeluk Gos sambil melihat dari jauh Mbak Kus dibantu suaminya membuang satu persatu bangkai tikus yang ada di depan rumah gue. Badan gue masih gemeteran rasanya. Gue tadi coba menghubungi Mas Rudi, tapi handphonenya gak aktif. Kak, Vivi langsung memeluk badan gue. Dia berulang-ulang bilang sabar ke gue. Kemudian Vivi menggandeng tangan gue dan ajak gue duduk di sofa ruang tengah. jadi gimana Kak? Lo masih mau mempertahankan hubungan lo sama Mas Rudi? Iya Vi, gue akan tetap pertahanin hubungan gue sama Mas Rudi. Gue gak akan mau ngalah. Ya udah, asal kakak kuat. Erin yang gak akan kuat Vi. Gue akan bales dia. Kalau menurut aku Kak, nggak usah kakak balas, biarin aja. Nanti juga dia diam sendiri. Yang penting kakak main cantik aja Kak. Nggak usah sering-sering ketemu Mas Rudi. Kakak kan butuh uangnya aja bukan? Ya iyalah, muka pas-pasan. Kayak Mas Rudi apa yang bisa dibanggain? Ya cuma uangnya aja lah yang bisa gue banggain. Erin juga dongo. Laki-laki jelek aja dibela-belain. Gue lihat Vivi tersenyum dengar kata-kata gue. Terus Vivi peluk gue erat. Jujur gue bersyukur ada Vivi pada saat kondisi seperti ini. Bisa stres gue kalau gak ada Vivi. Vivi seharian di rumah gue hari ini. Dia kelihatan banget berusaha menghibur gue supaya lupa sama kejadian tadi pagi. Dan sampai sekarang handphone Mas Rudi masih juga belum bisa dihubungi. Vivi pamit pulang karena udah malam juga. Vivi pengen sekali nginep katanya. Tapi Mini di rumah sendirian. Ya ampun, udah jam berapa ini? Gue kesiangan banget bangunnya. Jam 12.40. Gara-gara tidur gue gelisah.
Gue jadi kesiangan deh ah. Gue langsung ambil handphone gue dan gue lihat ada pesan singkat dari Mas Rudi yang bilang kalau dia minta maaf karena seharian kemarin nggak hubungi gue karena handphonenya ketinggalan di hotel dan dia baru balik hotel malam sekali. Dan Mas Rudi juga bilang kalau sudah transfer uang jajan untuk gue lagi. Gue kali ini nggak bales pesan singkat dari Mas Rudi. Bodoh lah, males. Yang penting rekening gue penuh. Gue turun ke bawah. Hari ini mbakku selibur. Jadi gue harus pesan makanan untuk siang ini. Gos kemana ya? Tumben gak kelihatan. Biasanya udah nyambut gue kalau gue turun ke bawah. Kemana ya Gos? Gue coba cari Gos sambil manggil nama dia berulang kali. Begitu gue ke ruang tamu, langkah gue terhenti. Mata gue tertuju pada tembok ruang tamu. Mata gue terasa panas, jantung gue berdegup kencang sekali. Dan tangan gue gemeteran. Gue lihat di tembok ruang tamu ada coretan pilok berwarna merah. Kaki gue semakin lemas ketika gue lihat ke bawah tembok terbujur kaku tubuh Gos. Gos kaku, Gos kaku. Gos kenapa ini dia kaku, badannya kaku. Mulut Gos ada bekas busa. Gos kenapa? Ada yang racunin Gos. Dan tulisan itu, siapa yang masuk ke sini? Gue langsung panik. Mata gue langsung ngelihat sekeliling gue. Nggak ada tanda-tanda orang yang masuk ke sini. Tapi Gus bisa mati. Dan Gus mati, dia kaku. Jahat banget yang lakuin ini ke Gus. Dan tulisan itu, siapa yang buat? Gue menangis sejadi-jadinya. Gus udah bareng gue dari bayi sampai dia besar, selalu sama-sama gue. Tega banget yang bikin Gus kayak gini. Gue bingung dari mana orang itu bisa masuk buat racunin Gus. Badan gue semakin gemetar. Ada yang bisa masuk ke rumah ini. Tapi siapa? Gue harus telepon Vivi. Vi, Gus, Vi. Ah, Gus kenapa kak? Gus kaku, Vi. Mulutnya berbusa. Gue diteror lagi, Vi. Gue diteror lagi. Ya ampun Gus, kok bisa kak? Brengsek mereka, Vi. Bantu gue, Vi. Bantu gue buat bales semua. Ya udah gini, kakak turun aku aja ya. Aku Sherlock ya. Aku nggak bisa kesana karena aku harus selesaikan pesanan kue aku kak. Kakak bawa baju-baju kakak aja. Terus kakak kesini ya. Kakak nginep aja di sini sampai Mas Rudi pulang. Dan kalau aku boleh saran, kakak nggak usah hubungi Mas Rudi kak. Biar kita atur dulu rencana balas dendam kita di sini. Iya, Vi. Tapi gue harus kuburin Gus dulu, Vi. Iya kak, aku tunggu ya kak. Kakak sabarin dulu aja. Setelah selesai menguburkan Gus di belakang rumah, gue bergegas membereskan baju-baju dan semua perlengkapan gue buat ke rumah Vivi. Dan gue juga turuti kata-kata Vivi buat nggak hubungi Mas Rudi dulu. Gue lihat di handphone gue ada puluhan telepon masuk dan tak terjawab dari Mas Rudi. Dan pesan singkat dari dia. Dan gak gue gubris satupun. Gue sudah ada di depan rumah Vivi. Dan begitu Vivi membuka pintu, tangis gue pecah lagi. Gue peluk Vivi dengan badan yang gemetar. Gue antara marah, takut, dan kesal menghadapi semua ini. Sialan Erin, perempuan sialan. Erin sialan, Vi. Dia bener-bener perempuan psycho. Dia gila, Vi. Gue benci banget sama dia. Kakak tenang dulu ya. Kakak pasti belum makan.
Aku udah masakin untuk kakak. Lupain dulu masalah kakak ya. Kita makan dulu. Oh iya, kakak belum ada komunikasi sama Mas Rudi kan? Gue cuma bisa menggeleng dan gue mengikuti Vivi ke arah meja makan. Vivi udah masak banyak banget lauk. Terhibur rasanya hati gue lihat ini semua. Vivi tuh baik banget. Yuk kita makan dulu ya. Aku udah masakin ikan pindang kesukaan kakak nih. Vivi berkata sambil menyendokkan nasi dan lauk ke piring gue. Lu makan juga dong, Vi. Aku makan puding aja ya kak. Sudah kenyang karena nyomot-nyomot sambil bikin kue. Kakak makanlah biar segeran. Sesuap demi sesuap gue makan masakan Vivi. Enak ya. Gak heran karena Vivi kan chef. Rumah kontrakan lo keren, Vi. Iya lumayan kak. Gue makan sambil mata gue mengamati sekeliling rumah Vivi ini. Gue lihat ada foto keluarga di sudut ruangan. Gue memiringkan kepala gue karena foto itu kurang jelas. Posisinya agak jauh dari gue, duduk dan di pojok. Di sana ada Vivi, seorang ibu, dan 2 anak laki-laki, dan seorang bapak. Mulut gue ternganga melihat foto yang terpajang di tembok itu. Mata gue berkali-kali gue kedipkan untuk meyakinkan kalau gue gak salah lihat. Mas Rudi. Selamat datang di kediaman Vivi Purwaningrum Setiawan. Saya Putri Sulung Bapak Rudi Setiawan. Gue lihat wajah Vivi berubah menjadi bengis. Jantung gue berdegup kencang sekali. Apa ini? Sandiwara apa ini? Vivi, lo? Iya, kenapa? Kaget? Kaget ketemu anak dari pacar kamu Dinda? Gak usah kaget. Harusnya kami yang kaget. Karena tiba-tiba ayah kami berubah 180 derajat. Hanya karena seorang Dinda. Harusnya kami yang kaget. Karena hidup ibu dan ayah saya yang tadinya baik-baik saja menjadi berantakan karena seorang Dinda. Apalagi kamu melakukan hanya karena harta ayah saya. Kamu menghina ayah dan ibu saya di depan saya. Harusnya saya yang kaget. Kenapa ayah saya mencintai monster seperti kamu? Lu gila, Vivi. Sama gilanya kayak ibu lo. Bener Dinda, saya memang gila. Saya mungkin gila merencanakan semua ini. Kamu ingat kenapa tiba-tiba coffee shop tempat kita pertama kali bertemu menjadi ramai? Saya yang membayar mereka untuk memenuhi coffee shop itu supaya saya bisa duduk satu meja dengan kamu. Supaya saya bisa berperan menjadi sahabat kamu Dinda. Supaya saya tahu apa niat kamu ke ayah saya. Teror-teror yang kamu alami itu semua kami yang melakukan. Saya, ibu saya, adik-adik saya, dan pengasuh setia saya, Mbak Kus. Gue lihat dari dalam orang-orang yang Vivi sebutkan keluar dan menghampiri gue. Mbak Kus juga ada di sini. Mbak Kus, kenapa Mbak Kus bisa di sini? Mbak Kus pengasuh kami sejak kami kecil, yang kami kirim buat kerja di rumah kamu. Setelah kami membayar tukang cuci kamu sebelumnya supaya berhenti bekerja di tempat kamu Dinda. Kami semua di sini benci sekali dengan kamu Dinda. Jadi yang bunuh Gos? Dinda yang bodoh memberikan kunci kepada orang yang baru bekerja di rumah kamu. Dasar pemalas, merasa seorang ratu ya kamu. Kamu sebentar lagi akan menyusul kucing kesayangan kamu Dinda. Racun yang kamu makan bersama masakan saya sekarang sedang bekerja pelan-pelan di tubuh kamu. Persis seperti yang Gos rasakan. Hitungan detik, kamu akan merasakan tubuh kamu seperti terbakar, kering, sesak.
Mas Rudi akan mengetahui semua ini. Kalian semua akan masuk. Kalian akan masuk penjara. Dada gue sakit. Dada gue panas seperti terbakar. Vivi nggak main-main. Racun yang Vivi katakan sepertinya sedang bekerja. Ayah saya hanya tahu bahwa perempuan simpanannya pergi begitu saja meninggalkan rumah. Tembok ruang tamu kamu sedang dicat ulang oleh orang suruhan saya. Kuburan kucing kamu sudah kami gali dan mayatnya sudah kami buang. Ayah akan percaya kalau kamu pergi. Karena baju-baju dan perlengkapan kamu sudah tidak ada di sana. Dan begitu kamu mati, saya akan mengirimkan pesan kepada ayah melalui HP kamu. Mengucapkan selamat tinggal dan pamit. Tidak butuh waktu seminggu untuk melenyapkan sampah seperti kamu. Kamu tahu kan bagaimana rasanya dikhianati sekarang? Sakit kan, Dinda? Gue pandangi satu persatu wajah orang-orang yang ada di sekeliling gue. Wajah mereka begitu bengis menatap gue. Wajah mereka seperti puas melihat gue menanti ajal. Wajah mereka begitu dendam, begitu marah. Gue gak akan bisa terima semua perlakuan mereka ke gue. Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!